pohon di pohon durian spesial 4 juta followers guys. Yeay, alhamdulillah followersku di TikTok udah 4,1 juta. Seneng banget. Terima kasih ya guys. Spesial 4 juta followers ini aku mau bikin rumah pohon di pohon durian guys. Saat ini rumah pohonnya lagi dalam proses pembuatan guys. Nanti ya aku tunjukin, soalnya aku mau makan ini dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Menunya simpel aja, lalapan sama sambal. Tapi biar tambah enak dan ngenyangin, aku mau tambahin nugget spicy juga. Ini kalau pakai nasi juga enak guys. Cuman kali ini aku nggak mau pakai nasi deh, mau banyak makan nuggetnya aja. Nampol pedesnya. Dan lihat guys, dagingnya tuh nggak pernah pelit. Pedesnya nugget dimakan bareng lalapan yang segar sama sambal yang pedas, rasanya menyatu banget di mulut. Cobain deh guys sensasi makan lalap platter yang lagi viral. Simple dan bikin ketagihan. Saran aku wajib pakai nugget yang spicy nih, biar makin enak. Jangan salah ya guys, yang spicy ada label merahnya. Nah, untuk bahan bikin rumah pohonnya ini bapakku manfaatkan yang ada di sekitar kita guys. Sekarang bapakku ambil kayu dulu buat bikin tangga. Dari kemarin tuh bapakku udah nyicil bikin tangganya guys. Karena bikin tangganya aja tuh lumayan lama guys. Lihat di tangganya setinggi apa. Dan kayunya tuh dibawa ke atas pakai tali. Aku mau naik guys, dan ternyata setelah aku naik, aku ngerasa kalau tangganya ini lebih tinggi dari sebelumnya yang aku lihat. Bapakku beberapa bulan lagi bakal musim durian guys. Bayangin deh nantinya kita lihat-lihat durian dari rumah pohon durian ini guys. Bayangin aja dulu ya. Semoga nantinya durianku tuh berhasil berbuah guys. Nah, untuk hari ini sampai sini dulu ya guys. Besok-besok kita lanjutin lagi bikin rumah pohonnya. Dadah. Bikin tempat pensil dan vas bunga dari tumbuhan liar yang ada di sekitar rumah. Assalamualaikum guys. Tumbuhan satu ini tuh masih banyak banget di tempatku. Sebagian orang taunya ini cuma tumbuhan gulma, padahal memiliki manfaat dan kegunaan juga loh. Bisa dijadikan obat dan dimanfaatkan menjadi bahan baku kerajinan anyaman guys. Namanya resam, jenis tumbuhan paku-pakuan atau pakis. Nah, yang kita butuhkan untuk bikin kerajinan anyaman ini batang resam yang udah tua, yang warnanya coklat kehitaman, karena memiliki serat yang lebih lentur yang pastinya lebih mudah dianyam. Aku kupas dulu batang resamnya dan ambil bagian seratnya, karena seratnya ini yang bakal kita anyam nanti. Pas sudah dikupas jadinya kayak gini. Oh iya guys, kalau mau anyaman resamnya lebih tahan lama dan awet, bisa dikeringkan terlebih dahulu ya sebelum dianyam. Tapi kalau aku di sini mau langsung aku anyam aja guys. Kalau di tempat kalian masih banyak resam ini, yuk kita jadikan sesuatu yang bisa bermanfaat guys. Seperti tempat pensil yang mau aku bikin ini. Resam tuh termasuk kelompok tumbuh-tumbuhan yang mampu bertahan di berbagai kondisi guys, dan perkembangannya juga cepat. Jadi mending kita manfaatkan aja ya kan. Kalian yang punya tugas sekolah bikin kerajinan bisa banget nih guys bikin kerajinan dari resam. Walaupun kelihatannya ribet dan susah, tapi kalau kalian udah bisa, ini nagih banget loh bikin kerajinannya. Aku pun di sini masih belajar guys, jadi maaf ya kalau hasilnya belum rapi. Nah, ini dia tempat pensil dan vas bunga yang dibikin dari akar resam. Kesekian kalinya kita bikin gula dari hasil panen tebu di belakang rumah guys. Sebenarnya kita panennya tuh sedikit terlambat, soalnya udah banyak yang tumbang gara-gara hujan terus. Untuk bikin gula, tebu yang kita gunakan itu tebu yang udah tua ya guys. Jadi mari kita pilih-pilih dulu tebu yang udah tua. Nah, yang ini udah tua nih. Kenapa pilih tebu yang udah tua buat bikin gula? Karena tebu yang udah tua punya kadar gula atau sukrosa yang lebih tinggi guys, sehingga nanti gula yang kita hasilkan lebih banyak, lebih manis, dan kualitasnya juga lebih bagus. Oke, tebunya udah kekumpul. Sekarang aku potong-potong biar mudah dikupas. Prosesnya masih lumayan panjang ya teman-teman. Ini setelah dikupas, sekarang aku mau peras tebunya pakai alat tradisional. Nah, seperti itulah memeras tebu pakai alat tradisional.
Gak kerasa udah malam aja nih guys. Terus hari ini tuh juga jadwal aku eksfoliasi nih. Seperti biasa kalian kalau lihat yang merah-merah gini tuh aku lagi pakai peeling solution dari G2G buat meredakan beruntusan aku. Dan ini tuh minim cekat-cekit ya guys. Pakainya cukup 1 menit aja. Terus dibilas deh dan udah. Air tebunya udah selesai disaring. Sekarang terakhir kita masak air tebunya ini sampai jadi gula. Air tebunya udah mendidih nih. Kita aduk-aduk terus. Nah ini hampir jadi. Kita masak sebentar lagi. Oke ini udah pas guys. Mari kita angkat. Gula tebunya wangi banget. Sekarang gula tebunya tinggal dipindahin deh ke wadah lain. Ini aku pakai wadah batok kelapa guys. Yeay, gula tebunya udah jadi. Ini nanti gulanya bakal mengeras ya guys. Kalian salah hutan di kebun dan gak sengaja ketemu babi guys. Assalamualaikum guys. Kemarin aku dikasih tahu bapak kalau salak yang di kebun belakang udah berbuah lagi. Salaknya tuh salak hutan yang tumbuh liar di kebun kita, bukan kita yang tanam guys. Dan kayak kita urus jadi banyak hewan yang ikutan nyicip. Kita tinggal panen sisa mereka aja guys. Sebenarnya aku takut kalau ke kebun belakang ini, tapi diberani-beraniin aja karena di sini masih banyak hewan buasnya kayak babi, bahkan ada beruang juga guys. Dan jaraknya dari pondok kita pun lumayan jauh, jalan kaki kurang lebih 35 menit. Pohon salaknya lumayan banyak tapi nggak semuanya berbuah guys. Yang ini buahnya masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cek salak yang ada di dalam guys. Ada nggak ya buahnya? Aku hati-hati banget takut ketusuk duri. Alhamdulillah yang ini ada buahnya. Lumayan udah siap dipanen guys. Tuh ada bekas-bekas hewan makan salaknya. Untuk hewan-hewan di sini aku izin metik salaknya ya. Nanti aku sisain kok. Salak yang di luar yang pertama kali aku cek tadi, pas aku cek lagi ternyata ada yang udah bisa dipetik guys. Tapi cuma tersisa 2 salak aja. Oh iya, selain daging buahnya yang bisa dimakan, biji salaknya juga bisa kita olah menjadi kopi lah guys. Kulitnya bisa diolah jadi obat, serta umbutnya bisa dimasak. Serba guna banget ya. Pas pulangnya aku ketemu babi guys. Untung aja jaraknya lumayan jauh. Lihat-lihat lumayan juga ya hasil kejar-kejaran sama hujan kali ini. Yang biasanya tuh pagi-pagi masih cerah, tapi tidak dengan hari ini guys. Pagi-pagi udah mendung aja. Nah pagi ini yang pertama aku sama bapak tuh metik genjer dan kangkung. Sayuran yang kita petik emang gak jauh-jauh dari genjer, kangkung, pakis ya guys. Karena di tempat kita banyaknya sayur yang itu tadi. Dan ketiga sayur yang aku sebutin tadi itu sayur kesukaan aku banget guys. Dimasak tumis pedas, enak banget. Metik genjer sama kangkungnya udah, sekarang kita mau metik penambah nafsu makan guys. Hayo ada yang bisa tebak kita mau metik apa? Bukan jengkol tapi kabau, yang kalau di tempat kita biasanya disebut kuau. Tuh lihat sarang beruangnya masih ada guys. Oh iya, buat yang masih ingat kemarin kita udah pernah ya metik kabau kesini. Dan untuk kabau yang kita petik kemarin udah habis ya guys, makanya kita kesini buat metik kabau lagi. Ada yang ngasih bengkoang guys, terima kasih. Terakhir nih aku mau metik nanas. Kebetulan ada yang mateng nih 1. Aku udah ngebayangin guys betapa enaknya nanas ini kalau dirujak. Jangankan dirujak, dimakan langsung aja udah enak. Sayuran di lereng sungai bikin kakiku pegel-pegel guys, tapi rasanya puas banget karena mata auto seger lihat hijau-hijaunya persayuran. Tadi terik banget, tibanya di ladang udah mendung aja. Mendung sih nggak apa-apa ya, asal jangan hujan. Soalnya mendung malah bikin adem dan nyaman buat panen sayuran guys. Pas turun ke ladang tuh mataku langsung tertuju sama labu-labu ini guys. Bikin mata auto seger dan tanganku udah gak sabar banget nih pengen metik labunya. Jujur agak susah sih guys metik labunya, soalnya ini posisinya di tebing gitu kan. Kalau nggak sengaja kepleset bisa keguling-guling terus jatuh ke sungai guys. Labu yang masih kecil gini juga udah enak dimakan loh guys, jadi aku petik aja beberapa. Aku juga metik ini guys. Kalian tahu kah ini apa? Kalau di tempatku disebut cundiro. Cundiro ini saudaranya tomat guys. Untuk cabai ada sih sedikit, jadi sekalian aja aku petik. Udah mulai turun
balik lagi guys. Ya Allah, aku gerah banget. Pengen rasanya nyebur ke sungai, tapi sungainya lagi keruh, nanti bisa gatal-gatal. Dan aku malah salva ke rebung guys. Ternyata rebungnya udah tumbuh lagi. Nggak mungkin dong ya kalau aku biarin aja, udah pasti aku bawa pulang. Oke guys, inilah sayuran yang aku petik sore ini. Bakal jadi yang pertama, ternyata enggak juga guys, padahal aku berangkatnya pagi-pagi loh. Udah gitu ini aku metiknya tidak bisa bersantai-santai ya guys, harus cepet-cepet soalnya di belakang aku tuh udah ada juga yang nyari jamur. Kayaknya mereka nyari jamurnya tuh udah dari tadi subuh guys, soalnya aku lihat-lihat udah banyak banget dapetnya. Jamur yang dari tadi aku petikin itu cuma satu tumpukan tangkos saja guys. Lumayan banget kan jamur di tumpukan tangkos yang ini. Dan ini enaknya nyari jamur sawit pagi-pagi gini guys, rata-rata jamur yang kita dapet tuh yang masih bulat-bulat. Nah sekarang aku mau pindah tangkos dulu guys. Ternyata udah ada juga yang nyari di tangkos yang ini. Alhamdulillah guys, tangkosnya kan aku bolak-balik, ternyata masih ada jamur dan masih lumayan banyak jamurnya. Masih ada rezeki aku di sini guys, walaupun nyari sisaan. Ini tangkosnya lembab banget ya guys, soalnya di tempatku sekarang tuh masih musim hujan. Kalau di tempat kalian gimana? Musim hujan juga nggak? Aku pindah tangkos lagi. Untuk tangkos yang ini tuh belum terlalu lama guys, baru mulai ditumbuhin jamur sawit. Jadi jamur sawitnya tuh belum terlalu banyak guys. Ini setelah aku bolak-balik dapet juga jamurnya segerombol, tapi ukurannya tuh belum terlalu gede. Dan untuk jamur sawit yang masih kecil-kecil banget itu aku tinggal ya guys, biarin jamurnya gede dulu. Alhamdulillah dapet deh satu kantong jamur sawit. Kemarin tuh aku pengen banget makan jamur goreng kering guys. Mumpung hari ini cuacanya bagus, langsung deh aku cari jamur. Sekalian panen pisang di belakang rumah juga. Ini aku nyari jamur sawitnya pas siang-siang, soalnya kalau udah sore tuh biasanya banyak juga yang nyari jamur guys. Walaupun ini aku datangnya lebih awal, tetap keduluan dong guys sama orang. Mana tadi tuh aku lihat mereka udah banyak lagi dapetnya. Tangkos sebelah sini kayaknya juga udah ada yang nyari deh guys, soalnya aku perhatiin udah banyak tangkos yang dibolak-balik gitu. Terus ada bekas jamur yang baru dipetik juga. Baru sedikit banget dapatnya guys. Ya udah kita cari lagi. Setelah keliling-keliling tangkos ya, aku dapatnya cuma segini guys. Alhamdulillah rata-rata jamurnya tuh bulat-bulat. Langsung aja aku bersihin jamurnya dan nanti mau langsung aku masak goreng kering guys. Jamur sawit gak bisa disimpan lama-lama ya, soalnya cepet banget busuk. Jadi kalau udah dipetik sebaiknya langsung dimasak. Sebelum lanjut masak jamurnya, aku mau panen pisang di belakang rumah dulu. Aku sama Mak mau bikin keripik pisang coklat guys. Oh iya, aku mau sedikit cerita. Jadi pohon pisang ini kemarin tuh aku beli online guys, karena katanya ini tuh pisang 1000. Itu loh guys, yang buahnya banyak panjang gitu. Tapi pas bapakku tanam dan sekarang udah berbuah, hasilnya tidak sesuai kayak yang ada di foto guys. Tapi untungnya rasa pisangnya tuh enak guys, sampai tetanggaku tuh minta anak pisangnya buat ditanam juga. Sampai sekarang kita nggak tahu nama pisangnya pisang apa. Kalau dibilang pisang 1000, tapi buahnya nggak kayak pisang 1000.